kok seperti itu. Nah ini santri gaya ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah, padahal bukan. Maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dengan saya, dia pernah sampaikan kepada saya, Tengku, kita ini di dalam mengkaji nasab Bani Ba'alawi, memasukkan nasab dia itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Ya, terserah orang mau ngomong apa sama kita, yang namanya kita mengkaji ini berdasarkan ilmu pengetahuan dari kitab-kitab yang sudah kita baca. Namun kalau satu masa mereka dapat membuktikan dan dapat menjawab kebenaran yang kita perlukan, maka kita juga harus siap taslim dan membenarkan mereka. Bahkan kalaupun layak untuk dipenjarakan, siap dipenjarakan. Itu statement Kiai Imad, tuan-tuan. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Mengenai kiai sebenarnya diri Syarifah, saya beri kiai asmana, tetapi asmana kai seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan. Ya udah ya, satu doang intinya itu. Untuk pengalaman Yai itu yang seperti tadi itu bukan hanya Yai, banyak sekali. Saya pun pernah itu. Jadi datang ke tongkat, dia bawa tongkat. Mana Imaduddin gitu kan. Dia bawa tongkat. Ternyata dia sudah tanya sama tetangga di warung-warung itu siapa namanya itu kiainya katanya. Saya ada salam dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ada salam dari Sunan Gunung Jati, suruh ngasih tongkat katanya. Dikasih tongkatnya sama saya. Ini tongkat dari siapa? Ini kata Sunan Gunung Jati, berikan pada cucuku di Kresek, namanya Imaduddin. Maka katanya saya datang ke sini. Oh ya udah, dikasih nama saya tongkatnya. Terus diem aja kan sayanya. Ya udah, ini kan tongkat dari kakek ini kan. Kiai, kenapa? Ada apa? Duitnya ya. Lah duit apa ini? Tongkat dari Sunan Gunung Jati dikasih sama cucunya. Ya ini kan tongkat kakek saya. Tapi dari sana kemari kan bawa duit, bawa ongkos, perlu ongkos gitu. Lah itu datang tiba-tiba jadeb. Nah itu sering sekali jadeb seperti tadi itu, doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Lah itu fenomena yang terjadi, dan mungkin apa hal-hal yang seperti itu tidak hanya terjadi pada satu dua orang. Mungkin bukan hanya di Pulau Jawa, di pulau lain juga begitu. Dan ini yang mesti kepada para bukan hanya PBNU sebenarnya menurut saya, negara pun harus memperhatikan ini. Karena kita ini bukan hanya warga NU tapi juga bangsa Indonesia yang kita wajib untuk dilindungi, baik badan kita, pikiran kita, maupun seluruh yang apa ada di dalam diri kita, termasuk harta dan benda kita. Itu wajib dilindungi oleh negara. Makanya tugas ini bukan tugas PBNU, negara pun bertanggung jawab untuk melindungi kita dari perkabiban ini. Dikhawatirkan ada dikotomi. Betul, kalau tidak ada terbongkarnya nasab ini akan ada dikotomi terus sampai kiamat di Indonesia, di mana dikotomi ini turunan Nabi, ini bukan. Tapi sekarang sudah terbongkar. Jadi semuanya tidak ada dikotomi, semuanya sama, bangsa Indonesia. Kalau ada sinar putih besar disorot oleh NASA Amerika ini, saya nggak paham ini. Nanti yang jawab dukun.
Hikmahnya apa? Ini pembahasan nasab. Jelas hikmahnya adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada lagi orang yang berbohong tentang nasab, apalagi mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita diuntungkan adanya kabib-kabib itu. Jangankan kabib, nyamuk aja itu ada untungnya bagi pabrik nyamuk. Rekomendasi ke MUI. Ya, sekarang ini saya sampaikan kepada MUI bahwa Bapak Muhadi dari Klaten mengusulkan kami untuk memberi rekomendasi ke MUI. Saya juga sebagai Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Kalau kita mau bikin fatwa gampang aja kan, teman-teman saya di Komisi Fatwa kita fatwakan begitu. Tapi ini nanti ada konflik interest. Maka dengan apabila ini direkam dan nanti ada YouTuber yang menyampaikan ke publik, saya sampaikan agar rekomendasi kepada MUI untuk menggelar fatwa terkait batal atau tidaknya nasab Habib Ba'lawi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari Bapak Purwanto, Islam akan rusak oleh umat Islam sendiri. Ini ada proposisinya Islam mahjubun bil muslimin. Kemudian NU akan bubar 2036. Ini tidak sesuai dengan algoritma tren. Trennya NU itu akan terus meningkat. 1955 NU itu hanya 18%. 2005 NU 30%. 2024 ini 56%. Dan kalau dikatakan apakah NU akan bubar 2030 atau 2036, saya kira malah NU akan menjadi 70% umat Islam di Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama di masa depan. Kemudian ada Pak Umar Mutahar, Pak Syekh bin Abdul Qadir, bagaimana? Ya, kalau Pak Umar Mutahar saya kurang kenal. Pak Syekh bin Abdul Qadir ini beliaulah yang menyatakan Rizik Syihab itu sebagai gurunya NU. Itu dari mana itu kan? Itu nalarnya sulit itu. Bagaimana Pak Rizik Syihab sebagai gurunya NU gitu. Kemudian apakah kegaduhan ini ada apa ini? Ada hubungannya dengan Islam akan rusak? Dari apakah kegaduhan ini ada hubungannya dengan proposisi Islam akan rusak dengan umat Islam itu sendiri? Saya kira kalau kegaduhan, Nabi Muhammad saja ketika diberikan wahyu oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mengatakan itu ya bikin gaduh. Jadi tidak setiap sesuatu yang bikin gaduh itu adalah tidak bermanfaat. Tidak setiap yang bikin gaduh itu tidak akan ada sisi positif untuk kemanusiaan itu sendiri. Justru kalau tidak ada kegaduhan, banyak orang yang tidak akan sadar bahwa apa yang selama ini terjadi adalah sebuah kesalahan dan kebatilan. Dengan adanya kegaduhan, orang yang tidur dalam keadaan rumahnya kebakaran akan tahu bahwa rumahnya sedang kebakaran. Dengan kegaduhan ini kita ingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara kita, dan dari kesadaran itu akan melahirkan keselamatan untuk kita generasi hari ini dan anak cucu kita di generasi yang akan datang. Kemudian sudah ini ya. Demikian bola panas YouTuber, ya itu tadi. Karena mereka menyebarkan ajarannya itu di media sosial, maka cara kita untuk mengkanternya juga adalah media sosial. Kiai-kiai kita yang saleh dan alim
Itu banyak yang belum punya HP atau tidak mau dia pakai HP. Maka selain kita menyebarkan kesadaran ini yang telah kita dapatkan, pengetahuan yang telah kita baca ini, kita sebarkan juga melalui media sosial, dan simultan dengan itu kita juga terjun ke daerah-daerah seperti malam hari ini. Saya ini tugas intinya adalah ngajarin santri, tapi saya anggap menurut pandangan saya memberitahu kepada masyarakat untuk resonansi daripada apa yang telah saya ketahui itu juga ditangkap oleh masyarakat yang luas, maka saya bersedia untuk meninggalkan sesuatu yang menurut saya wajib, yaitu mengajar santri untuk kewajiban yang lebih besar, yaitu memberikan kesadaran kepada komunitas yang lebih besar juga. Ini yang, dan kita sama sekali tidak ada unsur-unsur hal lain kecuali untuk kemaslahatan. Pertama, untuk kemaslahatan para kabaib itu sendiri. Jelas ini akan maslahat bagi dia. Bagaimana tidak maslahat? Selama ini mereka sendiri bisa jadi nggak tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Bisa jadi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Sekarang kita kasih tahu, Dek, Kang, ente ngaku cucu Nabi, ente bukan cucu Nabi. Hei, saya sejak bayi sudah dikenalkan cucu Nabi. Iya, tapi ini tes DNA-nya Anda bukan. Ini kajian sejarahnya leluhur ente yang disebutkan Ubed itu, katanya anak Ahmad bin Isa, ini sudah ada dukcapil di masa lalu. Nih dukcapilnya Ahmad bin Isa itu nggak punya anak namanya Ubed. Nah, dari kebanggaan yang selama ini telah ada di dalam diri mereka, yang dengan itu mereka merendahkan orang lain, maka minimal merendahkan orang lainnya itu akan berkurang. Maslahat apa tidak itu? Maslahat. Yang kedua, maslahatnya untuk umat Islam. Selain ada narasi bahwa mencintai ahlu bait Nabi itu adalah sebuah kewajiban bagi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengenai keturunannya ini masih sangat debatable, multitafsir, dan saya di antara orang yang menyatakan tidak ada dalil bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi karena zatnya, walaupun dia fasik, walaupun dia ahli maksiat. Tidak ada. Tidak ada dalil satupun yang menyatakan itu. Dan ini melawan narasi yang mereka kembangkan. Lihat anaknya Taufik Segaf, kalau ada Khabib mabok, jangan benci dia, karena dia turunan Nabi, mengalir darah di dalam dirinya itu darahnya Nabi. Kasih beras dia. Masih ada di YouTube sekarang. Ini yang kita lawan, Pak. Tidak ada ajaran begitu. Lihat di dalam Al-Quran, kita ini umat Islam, kitab kita ini Al-Quran. Pegangan kita yang kedua adalah hadis. Lihat di hadis, baik di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Turmudi, ada tidak sebuah ajaran orang wajib dicintai kalau dia mengaku keturunan Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia narkoba? Tidak ada. Dan ini yang ingin kita lawan agar umat Islam tidak terjerembab dalam ajaran-ajaran yang sesat. Jadi narasi-narasi yang agak rasis, banyak yang komentar pada kami, bukan hanya saya, terutama kepada Tengku itu. Katanya kita rasis. Rasis kita membalikan saja. Karena dulu mereka rasis. Bagaimana tidak rasis kalau orang Jawa yang ganteng-ganteng tidak boleh menikahi keluarga dia, padahal sekolahnya bareng. Ya namanya sekolah bareng, lihat-lihatan cinta, betul tidak? Kemudian hanya karena kita orang Jawa kemudian tidak bisa menikahi dia, padahal duit banyakan kita, betul tidak? Duit banyakan kita, ilmu banyakan kita. Duit aya di aing.
kata orang Pandeglang. Nah, jadi ini tidak masuk akal ajaran-ajaran seperti itu. Maka ini yang kita lawan. Kemudian prioritas yang ditanamkan kepada bangsa Indonesia harus dihapuskan dari bumi Indonesia kepada anak-anak kita. Kita harus berdiri tegak di atas bangsa-bangsa lain sebagai bangsa yang besar di masa lalu, tapi kemudian karena narasi-narasi inferioritas yang ditanamkan kepada kita, ada turunan raja besar di Indonesia di masa lalu memayungi turunan yang tidak jelas, turunan wayang dipayungi oleh turunan raja, raden-raden, keturunan Sunan Gunung Jati, keturunan Sunan Ampel, keturunan daripada bujuk-bujuk di Madura, memayungin orang yang tidak jelas silsilahnya yang mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Ini harus dihilangkan. Kita kembalikan kepada narasi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita kembalikan kepada narasi Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Siapapun dia, dari suku apapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia bertakwa maka dia yang paling mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai ilmu lah yang tinggi pangkatnya di atas yang lainnya. Dengan narasi Al-Quran ini, maka siapapun dia orangnya, maka akan termotivasi untuk dia beriman dan akan termotivasi untuk dia menuntut ilmu. Tapi kalau narasi seperti yang dikembangkan oleh Baklawi, bahwa sampai kapanpun kamu belajar, ini yang ngomong pimpinan pesantren, masih ada videonya, saya sebutkan pesantren Dalwa, yang ngomong pengasuh pesantren Dalwa, bahwa orang yang belajar kemudian jadi kiai pinter, kemudian dia merasa sederajat dengan kabaib, maka katanya ini sudah su'ul adab. Ini ajaran masih ada di YouTube, silahkan dicari. Dan ini bukan ajaran daripada ajaran agama Islam.